sebuah derita. Oke, saya pasang efek ya. Pasti akan berlalu. Hei nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Ternyata 480 teman-teman channelnya, kali 2 lagi ya. Ini keren nih teman-teman. Jadi ini DSP1, DSP2, DSP3. Jadi ada 3 pengaturan DSP, yang keempatnya off. Kemudian ini ada anti feedback, bisa dipencet di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat, sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali saya akan menyampaikan informasi sebuah produk dari Bomji lagi teman-teman sekalian ya. Ini adalah mikrofon wireless yang sudah punya fasilitas anti feedback. Nah, ini yang menarik teman-teman sekalian ya. Jadi ini adalah tipenya adalah BMG BG360U. Nah, teman-teman sekalian, jadi kenapa saya ingin mengulas ini? Pertama, ada kelebihan-kelebihan fitur yang mungkin perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, khususnya bagi pecinta mikrofon untuk karaoke ataupun acara-acara penting ataupun ada di konser teman-teman. Ini bisa juga digunakan karena ini jaraknya bisa jauh sekali, sekitar hampir 100-an meter ya. Dengan kualitas yang ada seperti ini, dia bisa mempunyai fungsi-fungsi utama, yaitu bisa menghindari interferensi dari frekuensi-frekuensi yang mengganggu. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang saya buka dulu ya. Nah, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, dia bisa pakai power bank. Nah, seperti apa nanti kita lihat ya teman-teman sekalian ya. Nanti kita akan pasang dan kemudian kita akan kupas tuntas dan kita akan coba cek lagi kualitas dan spesifikasinya lebih dalam lagi. Sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian, karena tanpa dukungan teman-teman tidak mungkin channel Tembakau Lepas ini akan terus berkembang. Untuk itu, mari kita simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, kita langsung aja ya. Ini di dalamnya kita buka dulu apa aja isi dari mikrofon ini. Nah, ini dia ya. Jadi di dalamnya sudah ada styrofoam, busa lah intinya gitu ya. Ada buku manual. Kemudian ini ada antena. Antenanya 2. Kemudian ada adaptor. Adaptornya ini 12 volt 1 ampere. Kemudian ada jack Akai ya, atau TRS mono. Ini sekitar 1,5 meter. Kemudian ada anti sliding ya, anti sliding karetnya ya, ada 2. Kemudian di sini ada mikrofon. Nah, ini mikrofonnya teman-teman seperti ini ya. Jadi kalau dilihat dari bahannya seperti ini, besi ya, walaupun besinya tidak terlalu berat ya. Kemudian ini ada bautnya teman-teman. Jadi kalau dibuka nggak bisa ya, karena di baut kita nggak bisa lihat spoolnya. Nah, ini ada DSP, pengaturan DSP kiri kanan dan dipencet. Jadi bisa ada 1 2 3 pengaturan untuk DSP. Kemudian ini baterainya A2 sepasang ya. Dan ini tombol powernya, nanti kita akan coba. Dan ini dapat sepasang ya teman-teman ya. Nah, kalau dari sisi fisik oke nih. Besi warna hitam. Kemudian receivernya kita lihat juga. Nah, ini yang saya suka dari receivernya, nggak terlalu gede ya teman-teman ya. Nggak terlalu besar, dan ada pengaturan setting frekuensi ya, kiri dan kanan. Nah, yang paling saya agak penasaran di sini adalah anti feedback. Ada anti feedbacknya. Ini ada tombol volumenya 1 dan 2. Kemudian powernya di sini, dan ini ada lampu LED indikatornya. Lampu indikator DSP 1 2 3 ya. Ada feedback. Nah, ini pengaturan feedbacknya. Ada infrared. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata teman-teman, pengaturannya ada anti feedback, ada IR. Berarti ini settingannya ternyata ini juga banyak sekali yang perlu kita pelajari ya. Saya tidak menduga kalau ini settingannya banyak ya, fiturnya maksudnya.
Nah kemudian kalau kita lihat seperti ini berarti ini sudah anti interference ya. Jadi kalau teman-teman nggak perlu lagi khawatir ada gangguan frekuensi karena ini sudah ada pengaturannya 100 channel dan bisa anti interference. Nah itu dia dari speknya ya. Kemudian ini untuk antenanya. Kemudian di sini ada balance 1 dan 2. Nah ini yang saya senang nih, ada 5 volt nih teman-teman. Jadi nanti kita bisa pakai adaptor ataupun bisa pakai charger ataupun bisa pakai power bank. Nah jadi bisa kita pakai kemana-mana nih teman-teman tanpa harus khawatir nyolok ke listrik PLN ya. Ini sudah ada untuk power bank, jadi gampang dibawa kemana-mana. Nah ini ada mix out-nya, wah keren banget nih. Kita akan coba ya teman-teman ya. Jadi Bom Ji ini bikin kejutan terus ya. Oke. Jadi kita akan coba ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita langsung pasang ya. Jadi ini saya sudah pasangin di di receivernya pakai adaptor, pakai power bank ya. Ini pakai 10.000 mAh. Jadi yang kecil-kecil aja kita gunakan biar praktis nih teman-teman ya. Nah kemudian cara menghidupkannya ini ada power ya. Jadi ini bisa dipencet di sini powernya, dia hidup seperti itu. Ini ada volume ya. Kemudian ini ada anti feedback, bisa dipencet di sini. Ini ada settingan channel ya. Ini channelnya lumayan banyak sekali nih teman-teman. Ada 100 ini kalau nggak salah ya. Jadi kalau saya ini kan dia frekuensinya banyak banget ya channelnya. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu salah satu mikrofonnya kita hidupkan. Jadi teman-teman, ini canggihnya. Ini kalau udah ada indikator frekuensinya naik, berarti ini yang sebelah kanan ya. Kemudian kalau kita nyalakan satunya lagi, kalau terdeteksi, ini kebetulan channelnya berubah tadi saya pencet ya. Nah ini caranya begini teman-teman. Di settingan ini kan ada set ya, kita pencet set sekali biar dikedip-kedip. Nah kita pencet sekali lagi ya, 612 13 oke. Nah ini kita deketin aja nih sebenarnya, deketin tuh, dah langsung tuh. Jadi ini saya contoh lagi ya. Ini kita coba yang pakai kanan. Ini enaknya pakai mikrofon canggih. Jadi ini fungsinya biar nggak ada interferensi signal dari luar ya. Jadi dia mencari, ini kita contohkan, kita set dulu, tekan agak lama, dia nyari dulu ya. Nanti kalau udah nyari teman-teman, dia nyari frekuensi yang tidak mengganggu. Ini sudah saya pasangi antenanya. Nanti kalau dia stop, baru kita sesuaikan di mikrofonnya ya. Nah ini dia mencari dan ditemukan yang paling baik ya untuk di sekitar ini 658,100 MHz. Ini channel 562. Waduh banyak juga ya. Jadi ini 654 ya, ditulis di sini, ini 658. Kita coba pencet sekali settingnya, set. Nah ini kita deketin. Nah langsung dia 658,100. Jadi gampang ya teman-teman ya. Kemudian dia ada anti feedback nih. Nanti kita akan coba anti feedbacknya gimana gitu ya. Kemudian dia ada pengaturan DSP. Nah itu DSP nya teman-teman, 1 2 3. Jadi ada 3 pengaturan ya. Ini off DSP nya. Ini saya geser-geser ke atas ke bawah bisa ya. 1 ini geser atau pencet ya. Pencet ya. 1 2 3 off. 1 2 3 off. Nah gitu ya. Ini keren nih teman-teman. Jadi ini DSP 1, DSP 2, DSP 3. Jadi ada 3 pengaturan DSP, yang keempatnya off. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sederhana ya. Nah kemudian kita coba lihat di belakangnya cara pemasangannya. Nanti saya nggak pakai adaptor ya teman-teman ya. Adaptornya nggak perlu lagi karena sudah pakai power bank. Ini enaknya nih, jadi bisa dibawa kemana-mana nih teman-teman. Nah ini karetnya bisa dipakai bisa enggak, tergantung selera. Nah ini kita sekarang coba pasang ke mixer ya. Mixernya nanti saya pakai mixer channel. Saya pakai mixer dari Recording Tech ya, Recording Tech Classic 4 ya. Jadi saya gunakan ini. Nah nanti kayak gini teman-teman ya. Nah ini kenapa ada yang pakai balance 1 2 dan pakai mix ya.
Jadi bedanya teman-teman, kalau kita pakai mix, dia mikrofon 1-2-nya suaranya bergabung jadi satu ya, ke mixer gitu ataupun ke perangkat audio. Tapi kalau pakai balance 1, balance 2, 1 dan 2 ini, kita pakai ini, dia bisa diatur terpisah. Jadi dia hanya bunyi di mic 1, mic 2 bunyi sendiri, ataupun sumber suaranya terpisah dia. Kayak 2 track gitulah teman-teman ya. Nah, tapi kalau ini dia mix ya, jadi satu. Kalau ini terpisah. Nah, itu kerennya teman-teman. Di sini kita bisa atur seperti itu. Dan ini saya powerbanknya saya pasang di sini, langsung nyala, kita on kan, langsung bisa berfungsi. Nah, ini cara pemasangan antenanya juga gampang ya teman-teman ya. Saya coba lepas dulu. Nah, ini cara pemasangannya, kita masukkan, dicari-cari dulu. Ya, kita cari dulu, klek. Nah, seperti ini, ditekan langsung putar ke kanan, langsung kunci ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, ini jaraknya lumayan ya teman-teman ya. Nanti saya bacakan spesifikasinya. Oke, kita kembalikan dulu ke posisi. Nah, untuk spesifikasi kita baca dulu ya. Spesifikasinya nih, frekuensinya UHF 500 sampai 598 MHz. Kemudian broadband FM, bandwidthnya 50 MHz, channelnya 2 kali 480. Wah, saya salah nih. Ternyata 480 teman-teman channelnya, kali 2 lagi ya. Jadi kali 2 itu mic 1 dan mic 2 ya. Kali 480 channel, banyak banget teman-teman. Kemudian spacing, channel spacingnya 100 kHz. Frekuensi stability-nya kurang lebih 0,005%. Dynamic range 100 dB, maksimum frekuensi lebih dari 45 kHz. Frekuensi respon 50 Hz sampai 18 kHz. SN rasio lebih dari 105 dB, THD lebih kurang 0,5%. Working temperature min 10 derajat min 10 derajat sampai 50 derajat. Kemudian ini dia receiver speknya. Nah, ini receiver ya. Ini receiver modenya secondary frequency conversion super heterodyne wise. Mantap nih. Kemudian IF frekuensinya, infrared frekuensinya, first intermediate frekuensi 110 MHz. Second intermediate-nya frekuensinya 100,7 MHz. Jadi dia ada tadi yang infrared 1, infrared 2 ya. Kemudian wireless interface, ini BNC per 50, ini maksudnya antenanya ya. Kemudian sensitivity-nya 12 dB, kemudian sensitivity range-nya 12 sampai 32 dB. Kemudian spurious suppression-nya lebih dari 75 dB, maksimum output level lebih dari 10 dBV. Kemudian ini spesifikasi transmitternya ya, transmitter yang ada di mikrofonnya. Antena program, body transmitter use 1/4 wavelengths. Ya udah dibaca aja. Dibaca aja ya teman-teman ya. Kemudian output power high frekuensinya 30 mW, kalau low frekuensinya 3 mW. Jadi kalau dia pakai frekuensi tinggi, powernya bisa sampai 30 mW. Ini yang makin tinggi frekuensi makin jauh nih jaraknya teman-teman, karena 30 mW. Karena kalau udah 3 mW aja udah jauh sebenarnya ya, sekitar 20 sampai 30 meter. Kalau udah 30 mW berarti kali 10 ya. Ya, kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Secara logika ya, tapi secara di lapangan 100 meter aja udah bagus tuh kalau udah bisa sampai 100 meter. Kemudian spurious suppression-nya min 60 dB, power supply-nya 2 kali AA, DC-nya 1,5 volt baterai. Service time more than 5 hours. Jadi dia bisa lebih dari 5 jam, 5 sampai 8 jam teman-teman penggunaannya ya. Jadi itu speknya luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih detail lagi bacanya, nanti saya tunjukkan seperti ini. Oke, tinggal dibaca. Oke, sip ya. Baik teman-teman, sekarang kita pasang ke mixer ya. Mixer Recording Tech Classic 4. Seperti apa suaranya, nanti kita akan coba dengan karaoke. Teman-teman sekalian, jadi ini sudah saya pasang ya.
dan kemudian saya sudah pasang ke mixer Recording Tech Classic 4 dengan menggunakan kabel Akai. Kita pasang dari belakang receiver menuju line atau mic in ya, yang ada di mic line 1 ini di mixer ya. Dan kemudian OTG, ini kebetulan mixer Recording Tech-nya sudah ada OTG, ada sound card internalnya yang bisa saya pasang langsung ke handphone Vivo V29. Jadi hasil rekamannya seperti yang teman-teman dengar ya. Nah, ini sudah saya pasang, sudah pakai baterai. Hasilnya seperti ini. Ini volumenya saya nyalain sekitar pukul 4 atau pukul 5 ya. Jadi bisa dua-duanya nyala. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2. Oke. Baik, ini saya sengaja saya buka ya. Bawahnya biar teman-teman lihat ini fungsi DSP-nya seperti ini. Jadi ini kita nggak pakai efek dari mixer. Sekarang saya coba aktifkan. Nah, ini dia tes 1 2 3, 1 2 3, 1 2. Ini efek DSP 1. Ini adalah efek DSP 2. Jadi dia ada IHO-nya ya. Tes 1 2. 1 2 3, tes 1 2. Nah, ini yang efek DSP 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Jadi keren ya teman-teman ya. Mikrofonnya sudah ada efek. Nah, ini normal lagi. Baik, sekarang kita coba ya. Ini karena sudah tersambung. Ini saya coba aktifkan anti feedback. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, anti feedback ini fungsinya untuk agar jangan sampai ada suara berdesing gitu ya. Kalau kita pakai speaker eksternal. Nah, ini kalau untuk pemakaian rekaman recording seperti ini sebenarnya nggak terlalu perlu ya anti feedback, karena feedback itu kalau ada mikrofon ataupun ada speaker ya, speaker yang besar gitu yang dekat dengan mikrofon untuk bisa mengendalikan jangan sampai ada suara nguing-nguing gitu ya atau feedback. Nah, inilah teman-teman fungsinya ada di receiver ataupun mikrofon dari BOM-J ini. Baik teman-teman sekalian, jadi kita coba ya sekarang karena sudah terhubung ke Bluetooth ya. Ini enaknya ya. Jadi kalau cara menyambung Bluetooth ini gampang, kita setting Bluetooth lalu dikonekkan ke TV, di searching, dikonekkan, dihubungkan. Udah gitu aja teman-teman. Dan ini sudah saya bahas berkali-kali ya. Baik, kita coba ya teman-teman, langsung kita mainkan, kita coba nih dengan mikrofon ini tanpa ada efek dulu ya. Nanti saya coba pakai DSP juga. Kita coba teman-teman. Ini esok kan masih ada dari Utha Likumahua. Wajahmu ku pandang dengan gemas, hei nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Oke, saya pasang efek ya. Pasti akan berlalu, hei nona manis, biarkanlah bumi berputar. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Esok kan masih ada. Oke, nanti kita tambah lagi efeknya. Ini DSP 3. Tes 1 2. Tes 1 2. 1 2 3. 1 2 1 2 1 2 3. Ini yang paling maksimal ya. Bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Efek. Hei nona manis, biarkanlah bumi berputar. Ini efek harmoni. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Esok kan masih ada. Esok kan masih ada.
Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ini suara efeknya. Ini nggak pakai efek mixer ya. Ini efeknya langsung dari mikrofon. Jadi ini normal. Sudah saya normalkan lagi ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Keren kan? Nah, kita nanti coba jarak di video berikutnya nih. Ini nanti kita akan coba di sesi yang selanjutnya ya. Tapi teman-teman ya, kita coba di luar. Saya kan pakai power bank, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi enak ya. Ini juga pakai mixernya pakai baterai. Jadi nanti kalau di luar kita bisa coba. Baik teman-teman sekalian, kesimpulannya mikrofon ini recommended banget ya, walaupun ini masih pakai baterai ya. Kebanyakan saat ini mikrofon mewah itu ya masih pakai baterai ya teman-teman ya. Makanya nanti pakai baterai yang alkalin atau bisa pakai baterai charger yang eksternal. Jadi bisa digunakan berkali-kali ya. Tapi suaranya, kualitasnya saya melihat ini yang seperti teman-teman dengar ya, dan saya rasakan ketika tadi berkaraoke. Oke, bener ini teman-teman, ini keren loh. Jadi fiturnya ada anti feedback ya, kemudian ada channelnya 480 rupanya, kali dua itu kali 2 mikrofon ya. Nah kemudian pengaturannya juga ada DSP, wah iya mantep dah. Jadi saya susah lagi mau ngomong nih, karena ini memang mantep ya mikrofon ini. Jadi dia juga ada baterai untuk kita pasang di power bank, jadi kalau mau keluar-keluar ini dibawa kemana-mana. Keren nih teman-teman, taruh di tas kemana-mana kita pergi, mau karaoke, mau ada live musik gitu ya, atau ada panggung, kita bawa ini, kita pasang sendiri, langsung on. Jadi mantap nih teman-teman ini ya. Ini juga suaranya saya dengar bersih ya. Kalaupun ada sedikit desis-desis ya itu biasa itu ya, karena itu bisa dari mixernya, bisa juga dari kabel-kabelnya gitu ya. Jadi kalau secara standar yang saat ini kita rasakan, saya rasakan cukup mumpuni. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Nah demikianlah teman-teman, jadi seperti itu ya hasilnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang cukup bagi teman-teman yang kebetulan mencari mikrofon yang berkualitas dan mumpuni dengan harga yang cukup terjangkau yang dikeluarkan oleh Bomji di tahun 2025 ini. Jangan sampai kehabisan lagi teman-teman, karena ini benar-benar nih termasuk yang laris ya. Saya nggak tahu apakah setelah video ini nanti masih ada barangnya atau masih ada produknya. Mudah-mudahan teman-teman masih kebagian bagi yang mencari ya. Baik, demikianlah teman-teman sekalian ya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.